Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sharon Korean Arabella dengan NIM 2410912220026. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah BMD 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Ostialiandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dan fisiologi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, jadi sistem uropoetik ini sangat penting banget loh, karena tanpa sistem ini tubuh kita bisa penuh dengan limbah sisa metabolisme yang beracun. Jadi, mari kita bahas dari pengertian, fungsi, organ penyusunnya, sampai ke proses pembentukan urin dan gangguan yang bisa terjadi. Nah, jadi di bagian pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan bisa memahami dan menjelaskan pengertian serta fungsi utama dari sistem uropoetik dalam menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostasis. Juga diharapkan dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ini seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, beserta letak dan juga fungsinya dari masing-masing. Selain itu, kita juga diharapkan mampu menjelaskan struktur dan peran nefron sebagai unit fungsional ginjal, serta menguraikan proses pembentukan urin yang meliputi tahap filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan juga akresi. Kita juga diharapkan memahami peran hormon-hormon penting seperti ADH, aldosteron, dan renin dalam regulasi sistem uropoetik. Tidak hanya itu, kita juga harus dapat mendeskripsikan proses mixi atau pengelaruan urin yang melibatkan mekanisme kontrol saraf, serta mampu mengidentifikasi berbagai gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem uropoetik dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, ada pun pengertian dari sistem uropoetik. Jadi, sistem uropoetik adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menyaring darah, mengeluarkan limbah, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Nah, fungsi utamanya itu ada 5. Yang pertama ada ekskresi limbah metabolisme, seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Selanjutnya, mengatur volume cairan tubuh termasuk tekanan darah. Dan yang ketiga, ada menjaga keseimbangan elektrolit seperti Na+, K+, dan Cl-. Selanjutnya, yang keempat, menyeimbangkan pH darah supaya tidak terlalu asam atau basa. Dan yang terakhir, untuk produksi hormon seperti eritropoietin dan juga renin. Selanjutnya ada organ-organ penyusun sistem uropoetik. Jadi ada 4 organ utama dalam sistem ini. Yang pertama ada ginjal atau ren, letaknya di belakang rongga perut dekat tulang punggung yang berjumlah sepasang kanan dan kiri. Bentuknya seperti kacang merah, fungsi utamanya adalah menyaring darah dan juga membentuk urin. Di dalam ginjal terdapat struktur yang disebut nefron. Inilah unit fungsional ginjal. Setiap ginjal punya sekitar 1 juta nefron. Disinilah semua proses pembentukan urin dimulai. Yang kedua, ada ureter. Ini adalah saluran sempit yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Urin ini tidak mengalir begitu saja, tapi didorong pakai gerakan peristaltik mirip dengan cara makanan didorong dari usus. Yang ketiga, ada kandung kemih atau vesika urinaria. Ini adalah tempat penampungan urin sementara, bisa menampung sekitar 400 sampai dengan 600 ml urin. Bahkan lebih kalau dipaksa, meskipun bisa membuat ketidaknyamanan. Dan yang keempat, ada uretra, yaitu saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Panjangnya berbeda antara pria dan juga wanita. Pada pria biasanya lebih panjang karena melewati penis, sedangkan pada wanita lebih pendek sekitar 4 cm. Kemudian ada anatomi ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang merah yang terletak di rongga abdomen bagian belakang, tepatnya di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Setinggi tulang rusuk ke-12 sampai lumbal ketiga. Ginjal kanan sedikit lebih rendah karena terdorong oleh hati.
Setiap ginjal memiliki ukuran sekitar 10 sampai dengan 12 cm dengan panjang 5 sampai dengan 7 cm dan berat kurang lebih 150 gram pada orang dewasa. Kemudian bagian-bagian utama pada ginjal. Yang pertama, ada korteks ginjal atau korteks renalis. Lapisan luar ginjal yang mengandung glomerulus dan sebagian besar nefron. Disinilah sebagian besar filtrasi darah terjadi. Kemudian ada medula ginjal atau medula renalis, lapisan bagian dalam yang terdiri atas piramida ginjal. Disinilah terdapat bagian tumbulus dan ductus pengumpul yang mengalirkan urin ke pelvis. Selanjutnya, ada piramida ginjal, struktur berbentuk kerucut yang membawa urin dari nefron ke kalis minor. Kemudian ada kalis minor dan mayor, yaitu rongga pengumpul urin dari piramida yang kemudian mengalirkan ke pelvis ginjal. Selanjutnya ada pelvis renalis atau rongga ginjal, yaitu tempat penampungan urin sementara sebelum masuk ke ureter. Kemudian ada nefron, yaitu unit fungsional ginjal yang berjumlah sekitar 1 juta per ginjal, terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, lambung Henle, tubulus distal, dan juga ductus collectivus. Dan yang terakhir ada vaskularisasi, yaitu di mana ginjal mendapat suplai darah dari arteri renalis dan darah keluar melalui vena renalis. Sekitar 20 sampai dengan 25% dari curah jantung dialirkan ke ginjal setiap menit. Selanjutnya ada fisiologi ginjal. Jadi, fungsi utama ginjal adalah menyaring darah untuk membuang sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memproduksi hormon penting. Yang pertama ada filtrasi glomerulus. Proses ini terjadi di glomerulus, di mana darah difiltrasi melalui membran semi-permeabel menuju kapsula Bowman. Hanya zat kecil seperti air, glukosa, asam amino, urea, dan ion yang dapat melewati filtrasi ini. Dan yang kedua, ada reabsorpsi tubular. Setelah filtrasi, zat-zat yang masih berguna seperti glukosa, natrium, dan air akan diserap kembali ke dalam darah melalui tubulus ginjal. Reabsorpsi ini bersifat selektif dan tergantung kebutuhan tubuh. Yang ketiga, ada sekresi tubular. Pada proses ini, zat-zat seperti ion hidrogen atau H+, amonia, dan beberapa obat-obatan dikeluarkan dari darah ke dalam tubulus untuk dibuang bersama urin. Yang keempat ada ekskresi. Cairan yang telah melalui semua proses ini akan menjadi urin dan disalurkan ke pelvis ginjal, lalu ureter, dan akhirnya keluar melalui uretra. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling seru, yaitu bagaimana proses pembentukan urin. Jadi, di nefron itu terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada filtrasi glomerulus. Darah masuk ke glomerulus dan air serta zat kecil seperti glukosa, urea, dan ion bebas keluar dari kapsula Bowman. Kemudian zat besar seperti protein dan sel darah tidak ikut keluar. Yang kedua ada reabsorpsi tubular. Sebagian besar air, glukosa, dan ion penting diserap kembali ke dalam darah di sepanjang tubulus proksimal, lambung Henle, dan tubulus distal. Ini supaya tubuh tidak kehilangan zat penting. Dan yang ketiga ada sekresi tubular. Zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi seperti ion hidrogen, amonia, dan obat-obatan tertentu disekresikan ke dalam tubulus dari kapiler vertibular. Selanjutnya kita akan membahas proses buang air kecil atau mixing. Jadi, ketika kandung kemih terisi sekitar 300 sampai dengan 400 ml, sensor pendidik kandung kemih akan dikirim sinyal ke otak melalui saraf. Lalu, otak akan merespon dengan memberikan sinyal balik untuk kontraksi otak dendrosol atau dinding kandung kemih. Kemudian, relaksasi atau sphincter uretra. Kemudian, proses ini bisa dikendalikan secara sadar, tapi juga ada refleks otomatis, terutama pada bayi atau orang yang punya gangguan saraf. Nah, bayangkan kalau proses ini nggak bisa dikontrol. Bisa terjadi inkontinensia urin, yaitu buang air kecil tanpa sadar. Selanjutnya ada hormon dan regulasi homeostasis. Jadi, ginjal bukan hanya menyaring darah, tapi juga pintar ngatur hormon dan tekanan darah. ADH atau antidiuretik hormon, yaitu hormon dari hipotalamus yang mengatur jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal. Kalau kita kurang minum, ADH akan naik supaya air disimpan lebih banyak. Urin jadi sedikit dan juga pekat. Yang
kedua ada aldosteron, hormon dari kelenjar adrenal meningkatkan penyerapan natrium dan air serta pengeluaran kalium. Yang ketiga ada renin, yaitu hormon dari ginjal yang memicu sistem RAAS atau renin angiotensin aldosteron system yang membantu menaikkan tekanan darah. Kemudian ada juga beberapa gangguan pada sistem uropoetik. Di antaranya adalah yang pertama, ada infeksi saluran kemih atau ISK. Biasanya terjadi karena bakteri seperti E. coli masuk ke uretra. Lebih sering terjadi pada wanita karena uretra lebih pendek. Kemudian ada batu ginjal, terbentuk dari kristal mineral yang menumpuk, bisa menyebabkan nyeri hebat saat keluar lewat ureter. Yang ketiga, ada gagal ginjal, kondisi serius saat ginjal tidak bisa lagi menyaring darah, bisa akut atau juga kronis, dan kadang perlu cuci darah atau transplantasi ginjal. Selanjutnya ada inkontinensia atau ketidakmampuan untuk menahan urin. Dan yang terakhir ada poliura atau oliguria, yaitu urin terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, jadi kesimpulannya, ginjal merupakan organ vital dalam sistem uropoetik yang berperan penting dalam menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh atau homeostasis. Secara anatomi, ginjal tersusun atas bagian-bagian seperti korteks, medula, piramida ginjal, dan nefron yang menjadi unit fungsional utamanya. Secara fisiologis, ginjal menjalankan proses penyaringan darah melalui tahap-tahap filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi yang berujung pada pembentukan urin. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi endokrin dengan produksi hormon seperti eritropoietin, renin, dan kalsitriol yang berperan dalam regulasi tekanan darah, pembentukan sel darah merah, serta metabolisme kalsium dan juga vitamin D. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangat penting untuk kelangsungan fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.